Halo semua, jumpa lagi dengan Doni. Masih di channel Kalian Pun Bisa. Kebetulan saya sudah dapat bukti potong 1721A2 dari bendahara kantor. Jadi saatnya untuk lapor SPT tahunan dengan e-form. Bagi teman-teman yang belum lapor SPT, yuk segera lapor. Lebih cepat, lebih baik. Sebelum laporan, siapkan data pendukung berikut ya. Untuk karyawan, bukti potong 1721A1 dan untuk PNS, TNI, Polri adalah 1721A2. Sesuai bukti potong, saya akan lapor SPT dengan formulir 1770S, yaitu untuk penghasilan bruto lebih dari 60 juta dalam setahun untuk tahun pajak 2020. Siapa saja sih yang lapor SPT dengan formulir 1770S? Formulir 1770S digunakan untuk pegawai seperti PNS, TNI, Polri, pensiunan, karyawan, buruh, guru, dosen, perawat, bidan, staf, dan lain-lain yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun dan hanya dari satu pemberi kerja, atau penghasilan istrinya digabung dan tidak ada sumber penghasilan lain. Bisa juga pegawai yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta setahun dan hanya dari satu pemberi kerja, tapi istri memilih pisah harta atau melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri. Atau ada penghasilan bersifat final seperti honor, sertifikasi, remunerasi, insentif, jual tanah atau bangunan, bunga koperasi, hadiah undian, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, dan lain-lain. Oke, setelah kita tahu siapa saja yang lapor dengan formulir 1770S, sekarang kita mulai laporannya. Masuk ke laman pajak.go.id dan klik login. Isikan NPWP, password, dan kode keamanan dengan benar. Lalu klik login. Jika berhasil, maka akan masuk ke menu informasi atau profil. Biasanya profil harus diupdate, jadi pastikan data profil sudah sesuai dan klik ubah profil. Masuk ke menu lapor untuk mengakses menu pelaporan. Kemudian pilih e-form. Kenapa saya pilih e-form? Karena e-form ada beberapa kelebihan, diantaranya 1. Berbentuk formulir elektronik, 2. Diisi secara offline sehingga tidak perlu khawatir dengan timeout session login. 3. Pengisian data SPT dapat dijeda dan dapat dilanjutkan kembali. 4. Koneksi akan online ketika akan mengirim SPT yang sudah terisi dan siap dikirim saja. Oke, untuk download e-form, klik pada logo e-form ini. Maka akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang apakah menjalankan usaha? Jawab tidak. Kedua, apakah pisah harta atau menjalankan kewajiban sendiri dengan istri? Jawab tidak. Yang ketiga, penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 60 juta? Jawab tidak. Kemudian klik e-form SPT 1770S. Selanjutnya, pilih tahun pajak 2020. Otomatis, status akan normal jika pertama kali melaporkan tahun tersebut. Lalu, klik kirim permintaan untuk mendownload file e-form kita. Setelah download selesai, buka file e-form. Pengisian SPT biasanya dari belakang, maka yang disajikan pertama kali adalah lampiran 2. Di lampiran 2 ini, kita akan mengisi penghasilan terkait PPh final, rincian harta, rincian hutang, dan anggota keluarga. Berdasarkan bukti potong, ada penghasilan final pasal 21 yang bersifat final, yaitu honor dari APBD atau APBN berupa uang makan, uang lembur, dan biaya dinas luar. Maka saya isikan di baris ke-6, yaitu honorarium atas beban APBN atau APBD. Kolom ini juga biasanya diisi oleh guru dan dosen yang mendapat tunjangan sertifikasi.
Isi TPP dan pajak final sesuai bukti potong. Kemudian lanjut ke bagian B, daftar harta. Di sini data tahun sebelumnya sudah ada. Di tahun 2020 ini akan saya update harta-harta yang nilainya berubah seperti kas dan setara kas. Caranya tinggal ubah nilai daftar harta yang akan diubah. Lalu ada tambahan harta sepeda motor di tahun 2020. Tinggal klik ikon plus di sebelah kanan daftar harta. Isi tambahan harta dengan benar, dari jenis harta sampai dengan harga perolehannya. Apabila daftar harta sudah selesai, kemudian lanjut ke daftar kewajiban. Di sini saya tidak ada penambahan kewajiban, hanya saya akan merubah nilainya karena sudah saya angsur, yaitu kondisi per akhir Desember 2020. Oke, kemudian kita lanjut ke daftar keluarga. Di sini saya juga tidak ada perubahan pada anggota keluarga, jadi kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kita geser ke atas, klik selanjutnya pada pojok kanan atas. Pada formulir 1 ini berisi tentang bagian A, daftar penghasilan lain selain dari gaji seperti royalti, sewa, dan lain-lain. Isi dengan benar apabila ada. Bagian B, penghasilan bukan objek pajak seperti bantuan, hibah, warisan, dan lain-lain. Isi dengan benar apabila ada. Kemudian bagian C, daftar pemotongan pajak. Di sini isi sesuai dengan bukti potong 1721 A2 yang tidak final, yang kita terima dari bendahara. Isi kolom NPWP pemotong, nama pemotong, nomor bukti pemotong, tanggal bukti potong, kode pasal PPh, dan jumlah PPh yang dipotong sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Apabila sudah, klik selanjutnya di bagian pojok kanan atas. Maka kita akan masuk ke induk SPT. Di induk SPT ini, bagian yang berwarna merah wajib diisi. Pertama, isi nomor telepon, status perkawinan pilih kakak, kemudian bagian A, isi penghasilan neto sesuai dengan besaran di bukti potong. Pada bagian B, pilih status PTKP. Lihat di bukti potong juga, sesuaikan statusnya, maka besaran PTKP akan otomatis terisi. Bagian C sampai dengan G akan terisi otomatis. Jika pengisian kita sesuai dengan bukti potong, maka pajak terutang akan nihil. Dan terakhir, isi tanggal pelaporan. Klik selesai pada bagian pojok kanan atas, maka akan diarahkan ke halaman submit. Di halaman submit ini, kita dapat mengunggah lampiran yang sekiranya perlu kita upload seperti scan bukti potong A2, rekapitulasi PP23 tahun 2018, dan lain-lain. Apabila dokumen yang akan diunggah banyak, jadikan dalam satu file PDF agar dapat diunggah. Oke, sebelum kita klik submit, kita cek terlebih dahulu setiap halaman SPT dan pastikan tidak ada yang salah. Apabila sudah yakin semua isian telah benar, cek email untuk melihat kode verifikasi. Dan isikan kode verifikasi tersebut pada halaman submit untuk mengirim SPT. Klik submit untuk kirim SPT. Lapor SPT berhasil apabila keluar pesan submit SPT berhasil. Oke, selesai ya teman-teman. Cukup mudah kan lapor SPT dengan e-form? Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa dipertimbangkan untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini akan ada banyak video tentang tutorial aplikasi, tutorial lainnya, kuliah online, dan tentang perpajakan. Apabila ada pertanyaan, komentar, kritik, dan saran, silahkan tulis di bawah.
Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian anggap bermanfaat. Kalau kami bisa, kalian pun bisa. Terima kasih.